Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini saya akan membahas tentang sesuatu yang berbeda teman-teman, yaitu sister. Nah, apa itu sister? Sister itu adalah sistem informasi sumber daya terintegrasi di perguruan tinggi, khususnya dosen untuk mengurus kepangkatan ya. Baik itu dosen untuk swasta ataupun dosen untuk perguruan tinggi negeri, semuanya untuk memanage untuk kenaikan pangkat ataupun untuk mengajukan sertifikasi, semuanya dari sister. Nah, sister ini teman-teman itu pengontrolan akunnya itu sebenarnya ada dua teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah akses ya untuk dosen, akses untuk admin perguruan tinggi secara umum gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau terjadi lupa password ya. Jadi ada dua langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, dosen merequest sendiri ya perisetan password. Nah, caranya teman-teman akses sister internal PT. Nah, ini beda-beda ya situsnya. Ini saya contohkan untuk Universitas Siber Muhammadiyah, yaitu alamatnya di sister.cibermu.ac.id ya. Kemudian teman-teman ya, tampilan sister itu seperti ini teman-teman ya. Kemudian pilih lupa password. Nah, lupa password ini biasanya itu sama persis dengan username-nya, biasanya alamat email. Silahkan teman-teman ketik alamat emailnya di sini ya, kemudian klik submit. Nah, kalau teman-teman memasukkan emailnya itu benar, pasti akan ada informasi bahwasanya proses perisetan password itu berhasil. Kemudian selanjutnya teman-teman buka email teman-teman ya, pastikan emailnya itu pernah didaftarkan ya. Kemudian buka emailnya teman-teman, itu harusnya ada sebuah link ya, atau ada sebuah email yang dikirimkan oleh sistem sister ini. Itu ada username dan reset passwordnya. Kemudian silahkan masukkan dan teman-teman bisa mengubah password teman-teman di sister ya. Nah, rata-rata saya melihat tutorial di YouTube itu seperti itu ya. Nah, tetapi ini kejadian yang betul-betul real ya teman-teman. Itu ternyata ada dosen ya yang memasukkan emailnya itu dimasukkan, kemudian di reset itu ternyata tidak terkirim. Nah, tidak terkirim ini menariknya lagi ya, saat pendaftaran dosen itu dapat kiriman email teman-teman. Nah, saat pendaftaran dosen itu mendapat kiriman email. Nah, jujur saja ya, saya mencari permasalahan tersebut cukup lama teman-teman, hampir mungkin sekitar 1 semester saya belum ketemu masalahnya. Nah, kemudian ada sesuatu hal yang menarik. Ternyata sister ini adalah internal perguruan tinggi dan ada sebuah situs teman-teman ya, namanya adalah akses.kemdikbud.go.id. Nah, ternyata ini adalah sebuah manajemen akses untuk user yang sudah didaftarkan. Nah, jadi ternyata di sister itu walaupun kita menggunakan ini ya, yang kedua untuk mereset, mengecek passwordnya itu dari admin perguruan tinggi dengan mengakses ini akses.kemdikbud.go.id. ini username dan password itu sama dengan aplikasi Neo ke aplikasi PD Dikti admin ya.
Jadi teman-teman nggak usah tanya username dan passwordnya apa, kan baru pertama kali akses. Nah, silakan masukkan username-nya adalah admin perguruan tinggi PD Dikti, passwordnya juga sama persis. Kemudian teman-teman login ya. Nah, di sini admin PT itu untuk mengecek username dan password yang bukan password, kalau password nggak bisa, untuk mengecek username yang didaftarkan oleh dosen mandiri. Nah, ini saya contohkan tampilannya. Ini teman-teman tampilan dari akses kemdikbud.go.id ya. Ini dashboardnya ya, usernya itu ada sekitar berapa, 30, untuk user dosennya ada 27 ya. Kemudian teman-teman klik pengguna ya, ini saya pause dulu ya teman-teman. Setelah klik pengguna, nah disitu nanti akan ada nama dan email. Nah, email itu nanti sebagai username teman-teman ya, jadi sebagai username sister. Nah, username sister, username atau email Anda ya. Biasanya username ini otomatis secara default standar saat pendaftaran itu adalah email teman-teman. Nah, yang menarik teman-teman ya, yang mungkin tidak disadari oleh semua orang, yang saya cari di YouTube pun saya tidak menemukan, saat ada beberapa dosen yang nggak bisa login, username dimasukkan, passwordnya sudah betul yakin karena dia mencatat, saat login itu ditolak, jadi username-nya tidak ditemukan. Kemudian dia mencoba lupa password, emailnya dimasukkan teman-teman, kemudian klik submit, ditolak juga. Nah, padahal saat pendaftaran dosen tersebut itu menerima email teman-teman, email pengaktifan sister, berarti kan emailnya nggak ada masalah, betul kan, karena kan dia menerima jawaban gitu loh. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Nah, ini sangat menarik. Yang terjadi ternyata dosen tersebut memasukkan emailnya itu depannya huruf besar. Nah, ini saya contohkan teman-teman. Ini saya contohkan, namanya fake ya, ini nama fake, tidak real. Itu misalkan ya, namanya adalah Amalina ya. Kemudian passwordnya itu nur@cibermo.ac.id. Teman-teman melihatnya itu ya bener kan begitu, email itu memang seperti itu cara nulisnya. Oke, sebentar teman-teman. Nah, di sini ternyata ada beberapa komputer saat mengetik itu huruf depannya itu otomatis N-nya besar, otomatis besar ya. Alhasil di sister itu masuknya seperti ini, nur N-nya itu hurufnya besar. Nah, ini teman-teman bisa melihat dari akses.kemdikbud.go.id ya teman-teman, dan ini yang bisa mengakses hanya admin PT di bagian pengguna. Teman-teman cek apakah ada huruf besar di situ teman-teman. Nah, ternyata setelah beberapa bulan ya, hampir 1 semester itu saya menemukan ternyata dosen ini tidak bisa login itu gara-gara mengetik username-nya atau emailnya itu N-nya huruf besar, nur@cibermo.ac.id ya. Inilah yang membuat dosen tersebut masuk ke sister tuh nggak bisa teman-teman, karena dia ngetiknya begini, hurufnya kecil. Karena model sistem itu case sensitif ya, dimana huruf besar dan huruf kecil itu sangat berpengaruh bisa login dan tidak. Itu huruf besar kecil itu menjadi penting ya. Kemudian masukkan passwordnya seperti ini, diklik login itu nggak mau, di lupa password pun sama ya, lupa passwordnya dia ngetiknya seperti ini, huruf depannya itu kecil, submit gagal juga. Nah, setelah dicek di
situs akses.kemdikbud.go.id ditemukanlah ternyata N-nya itu ternyata huruf besar teman-teman. Ini huruf besar. Nah, dia mencoba mengakses username-nya huruf besar seperti ini, masukkan password, klik, langsung bisa login teman-teman. Nah, ketemu masalahnya. Ya, di sini juga sama. Emailnya setelah dimasukkan N-nya huruf besar, klik submit, itu bisa ke reset. Nah, ini yang membingungkan. Jadi sister itu mungkin harusnya saat dikirimkan email dia memasukkan username dan password sekalian gitu ya. Bentar ya, saya akan coba cek sister saya. Oke teman-teman, nah saat melakukan pendaftaran ternyata emailnya itu tidak diketik di sini teman-teman. Jadi langsung klik aktivasi akun, jebret, setelah dapat aktivasi akun. Nah karena emailnya nggak ditulis berarti tidak bisa mengecek ya username-nya apakah huruf besar atau huruf kecil. Nah reset password itu tidak akan muncul teman-teman. Nah ini mungkin sister itu saat melakukan aktivasi ya itu diketik ada username-nya ya, username-nya apa sehingga dosen itu gak bingung gitu ya, hurufnya huruf besar atau huruf kecil sehingga nanti bisa mengecek mandiri. Nah kalau seperti ini ya suka nggak suka nanti admin PT yang harus mengeksekusi karena admin PT harus mengecek di akses.kemdikbud.go.id. Jadi seperti itu teman-teman masalahnya. Jadi masalah utamanya ya itu gara-gara si dosen itu memasukkan emailnya itu huruf depannya N. Yang pertama mungkin karena kebiasaan dosen itu menulis jurnal ya, penelitian, laporan dan seterusnya sudah terbiasa kalau huruf depan itu dia membuat huruf besar. Atau yang kedua memang di komputernya itu kalau itu huruf depan otomatis akan dikoreksi menjadi huruf besar. Itu ada beberapa yang men-setting seperti itu. Nah gitu ya teman-teman. Jadi masalahnya ketemu, masalahnya adalah mengetik emailnya itu huruf depannya adalah huruf besar. Nah jadi kalau teman-teman yang sudah melihat video ini coba kalau ternyata kok nggak bisa login menggunakan alamat email, kalau biasanya orang mengetik alamat email kan hurufnya kecil seperti ini, itu nggak bisa. Nah silakan huruf N nya dibuat besar teman-teman, langsung saja nggak usah laporan. Nah ternyata kalau sudah laporan kok tetap nggak bisa ya, tetap nggak bisa, baru teman-teman mengontak admin perguruan tinggi. Nah bagi admin ya kalau udah menonton video ini berarti udah paham ya teman-teman, admin itu mengecek username dan password aplikasi sister menggunakan username dan password aplikasi admin PDDikti dengan mengakses akses.kemdikbud.go.id. Kemudian ada lagi kejadian seperti ini teman-teman. Nah setelah dia masukkan emailnya itu dia yakin benar. Nah ternyata ada beberapa dosen itu mengetikkan emailnya salah, jadi namanya seperti ini. Ini betul-betul kejadian teman-teman. Seperti ini username-nya. Username-nya sister. Hasil saat dilakukan reset teman-teman, dia lupa password, dia nggak dapat kiriman email ya karena username-nya udah diubah secara tidak sengaja, di dosennya nggak begitu paham gitu ya mungkin. Nah terus bagaimana kalau kejadian seperti ini? Nah ini teman-teman bisa melihatnya di sini ya, akses.kemdikbud.go.id, dilihat username-nya. Kalau username-nya itu bukan email itu pasti kalau lupa password dia reset pasti nggak bisa. Ini laporannya kalau kejadian seperti ini karena
admin perguruan tinggi itu tidak bisa mengubah username di akses.kemdikbud.go.id, hanya bisa menonton saja laporannya di LLDT wilayah masing-masing. Nah biasanya ini ada grupnya, ada grup WA, pasti operator itu gabung grup di situ. Nah langsung laporan saja di admin PDDikti bisa. Kalau di Jogja itu LLDikti-nya namanya LDikti wilayah 5 ya, langsung WA Japri salah satu yang mengurusi itu, bahwasanya minta untuk penggantian username sesuai dengan standar. Jadi langsung disampaikan, diketik di WA ya, supaya nanti admin tidak salah ketik. Nah yang benar adalah ini. Tapi teman-teman harus memfoto ya, memfoto tampilan di akses.kemdikbud.go.id tampilan seperti apa, terus melakukan permintaan pengubahan username sesuai dengan standar. Itu teman-teman ya. Alhamdulillah ya teman-teman, sudah, semoga saja dengan video ini teman-teman yang bingung kok nggak bisa di reset itu masalahnya apa, nah yang saya temukan seperti itu tadi ya. Jadi kesimpulan video ini apa? Jadi kesimpulan videonya cara mereset akun sister kalau lupa password ya, dan nggak bisa login. Jadi dosen melakukan request dengan mereset password di alamat sister internal PT masing-masing dengan cara akses sisternya, kemudian teman-teman klik lupa password, masukkan email. Nah kalau gagal teman-teman langsung saja email teman-teman itu dirubah huruf depannya huruf besar. Bisa jadi teman-teman itu saat menginputkannya ternyata alamat emailnya huruf depannya huruf besar. Nah kalau terjadi gagal belum bisa juga, admin PT ya, admin PT langsung laporan ke admin PT, kemudian admin PT harus mengakses portal akses.kemdikbud.go.id username dan password menggunakan aplikasi PDDikti admin, kemudian dilihat di bagian pengguna ya, diklik bagian pengguna, nanti PDDikti admin itu fokus melihat ya, melihat bagian emailnya atau username-nya. Jadi melihat username-nya. Kalau username-nya aneh seperti ini misalkan ya, ketemu yang tidak standar penulisan email, teman-teman langsung laporan ya. Jadi ini admin PDDikti itu langsung melaporkan ke LLDikti wilayah 5 di wilayah masing-masing ya, dengan memfoto akses.kemdikbud.go.id itu tampil username seperti apa, kemudian diminta suruh ganti sesuai dengan email. Itu ya teman-teman. Nah semoga video ini bermanfaat teman-teman ya, dan jangan lupa like, subscribe di channel YouTube saya, dan see you next time. Nanti akan ada video-video yang lain teman-teman, yang semoga saja videonya bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.